Kami tim telusur Sasta dari Palindo Badak, Sulawesi Tengah akan menanyakan langsung apakah benar Watu Molindo Saloge ini merupakan nama asli. Jadi 3.600 tahun sebelum Masehi, suku ini sudah menggunakan pakaian kain kulit kayu menurut hasil penelitian. Malindo dalam bahasa Badak ke bahasa Indonesia apa? Nah, penghibur itu laki-laki atau perempuan? Nah, kenapa dia laki-laki? Itulah yang mengakibatkan saya jadi. Waktu singkat ini kami berupaya untuk menjelaskan tentang Watu Molindo, bahasa Badak Watu Molindo, patung berwajah. Patung berwajah ini nanti tahun 1982 baru dirubah lagi namanya menjadi patung Palindo. Dari tim penelusur cerita rakyat suku Badak, kami datang untuk mau memperjelas tentang cerita rakyat mengenai Watu Palindo yang dahulunya itu diberikan nama Watu Molindo Saloge. Jadi kami meminta suatu cerita singkat bagaimana sehingga batu itu berada di lembah Badak, kemudian kenapa diberikan nama dan apa gelar daripada batu tersebut. Coba bisa dijelaskan? Ya, saya akan menjelaskan bukan hanya cerita rakyat, sejarah wilayah Badak, sejarah Tampok Lore, Tanah Lore. Bahasa lokalnya Lorena Tampo. Lore itu bahasa lokalnya Lorena Tampo, artinya suku dataran tinggi yang dihuni sekelompok manusia dari zaman batu. Ya. Jadi 3.600 tahun sebelum Masehi, suku ini sudah menggunakan pakaian kain kulit kayu menurut hasil penelitian. Yang terakhir Sakamoto, ahli batu dari Jepang. Itu dilihat dari pembuktian batu itu. Ada yang kasar, ada yang halus. Kemudian dibuktikan dengan batu obat. Kita ingat bahwa saman batu manusia yang ditemukan kerangkanya di Solo, Pithecanthropus erectus. Nah, ini ada kaitan dengan itu, bahwa suku ini memang suku tua. Ada pertanyaan, mengapa patung Molindo itu, patung Palindo yang dirubah-rubah namanya itu bisa diangkat? Perlu diketahui bahwa manusia saman batu itu manusia raksasa. Mereka tinggi besar, tidak cukup 10 orang itu bisa angkat itu, manusia raksasa. Pembuktian leluhur di sini, saya sendiri masih lihat ada yang 1 meter dia punya permukaan darat. Saya melihat itu tahun 60-an. Jadi semua jangan pernah dihilangkan sejarahnya. Nah, itu singkat. Kemudian patung megalit Palindo itu dirubah tahun 82 oleh kepala kebudayaan waktu itu di sini, Pak Toya. Nah, mungkin waktu itu belum ada aturan megalit sehingga bisa dia rubah. Tetapi sekarang itu menghilangkan sejarah, itu sudah kena aturan. Yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya
Nama aslinya Watu Morindo I Saroge, Podo Birantua. Iya. Pak, Watu Morindo itu artinya patung berwajah. Kalau patung Palindo, saya mau tanya bapak-bapak yang pernah melihat. Waktu melihat patung itu apa terhibur? Karena Palindo itu penghibur. Mungkin ada sesuatu power yang dirasakan. Itu bukan terhibur. Merasa ada kekuatan. Ada aura kekuatan dari patung itu. Karena sejarahnya mereka buat itu untuk menjadi tempat ritual mereka. Nah, induk ritual itu besar tinggi, 4 ke atas 3 ke bawah. Itu menurut penelitian 7 meter. Nah, itu mereka jadikan pusat penyembahan mereka, pemujaan mereka. Dan patung yang kedua dari situ Langke Bulowo. Cerita rakyatnya itu dikatakan istrinya. Dan ini menurut orang-orang tua dari Pak Toya sendiri, ini arca daripada Manuru. Dan istrinya itu diberi nama Langke Bulowo, istri Manuru itu karena ada perjanjian. Karena mereka yang keluar dari bambu itu. Nah, jadi sejarahnya, cerita rakyatnya, dia minta dikawini oleh Manurun, tetapi dia menolak. Kecuali kaki saya harus bergelang emas. Maka diberi nama lah itu Langke Bulowo, gelang emas di kaki. Nah, itu Langke Bulowo. Nah, itu cerita rakyatnya. Anak dari Tumanuru ini yang dari bambu ini siapa namanya? Sudah itu Lapa Boda. Perempuan. Perempuan. Jadi sesudah itu dia terus ke selatan, melahirkanlah di sana juga yang namanya Lapa Bunta. Dalam sejarah, Pak Nikolas juga pernah dapat sejarah itu di Israel, ya toh. Orang dari Mongolia, India Muka, tahun 1000 sebelum Masehi, kan ada ekspedisi pertama itu. Ekspedisi pertama itu mencari daerah yang baru. Mereka tembus di Borneo, Kalimantan, semua. Itulah orang daerah sekarang. Kemudian tahun 500 berikutnya sebelum Masehi, turunan dari yang berangkat ekspedisi pertama mengikuti jejak nenek moyangnya. Akhirnya setelah mereka berada di selatan Kepulauan Filipina, mereka kena badai luar biasa, maka terpancarlah mereka. Ada yang tembus terdampar di Borneo, syukur dapat teman nenek moyang mereka. Tetapi yang terdampar di Pulau Sangir Talau itu yang lama kelamaan mencari sampai mereka itu lewat di daerah sini. Berarti berapa generasi dinyapu juga sampai di sini. Mereka membuat bukti-bukti sejarah. Kemudian mereka terus mencari, tidak ketemu. Menyeberang ke Bali, dari Bali menyeberang ke Jawa. Nah, di Jawa baru ketemu, tetapi sudah agak tidak baku tahu bahasa lagi. Keaslian bahasa yang mereka bawa dari sana sudah mulai hilang sebagian. Namun mereka dalam sejarah itu yang saya terima dari Pak Haris Sukendar, Sabada ke bahasa Indonesia apa? Nah, penghibur itu laki-laki atau perempuan? Nah, kenapa dia laki-laki? Itulah yang mengakibatkan saya jadi tidak berani. Menurut Pak Toya, dasarnya sehingga dikasih nama patung Palindo, setiap orang yang datang sana terhibur. Setiap orang yang menjenguk sana terhibur, sehingga dikatakan Palindo. Tapi kalau kita pikir sekali, kenapa dikasih nama Palindo dan kan laki-laki? Jadi kita
harus kembali sebenarnya pada nama aslinya Tosaloge. Tosaloge. Morindo, waktu Morindo. Iya, muka orang. Berbagai. Iya, sih kalau sekarang ini bapak Morindo, daerah Rombak Morindo. Yang ada di badan ini. Jadi patung yang ada di badan ini patung Tosaloge, patung batu di anu di Tusan. Apa itu? Iya itu komponas. Iya, iya, patung obat. Kemudian loga, kemudian di bomba Langke Bulawa, Tinoe, Torompana, barangkali ya. Sekarang ini kami berada di hadapan Watu Molindo di Saloge. Kami tim telusur sastra dari Palindo Badak, Sulawesi Tengah akan menanyakan langsung apakah benar Watu Molindo di Saloge ini merupakan nama asli. Sekarang kita mendengar bahwa nama batu ini adalah Watu Palindo. Untuk lebih jelasnya kita akan menanyakan langsung kepada tokoh adat dan tokoh pendidik yang ada di Lembah Badak, Bapak Nicholas Telau, untuk lebih detail menjelaskan tentang cerita rakyat yang ada di Lembah Badak. Terima kasih. Dalam waktu yang singkat ini kami berupaya untuk menjelaskan tentang Watu Molindo, menurut bahasa Badak Watu Molindo. Patung berwajah. Patung berwajah ini nanti tahun 1982 baru dirubah lagi namanya menjadi Patung Palindo. Sebagaimana diketahui di Lembah Badak ini, bahkan di Tampolore ini ada sekian macam megalit. Yang pertama, patung. Dan patung yang terbesar dari Tampolore ini adalah Patung Palindo. Saya gunakan yang bahasa sekarang Patung Palindo. Kemudian setelah patung, Kalamba. Kalamba itu bahasa Badak yang sudah dibakukan. Kalamba. Kemudian batu lumpang, lumpang batu. Kemudian menhir. Kemudian altar. Itu yang terkenal di Tampo Badak ini atau di Tanah Badak ini. Saya pindah. Patung yang berwajah ini atau Patung Molindo ini menurut keterangan dari budayawan orang Badak Antonius Taula, saya sampaikan demikian. Patung Molindo ini adalah hasil pekerjaan daripada manusia-manusia purba. Jelasnya di dalam penulisan Bapak Antonius Taula, mereka itu berbentuk manusia pusaka, manusia raksasa. Dari semua patung-patung yang ada di Lembah Badak ini, inilah induknya. Mengapa? Karena patung ini menurut keyakinan mereka tempat penyembahan dari semua patung-patung yang ada di Lembah Badak ini. Mereka datang sesuai dengan keyakinan mereka di Patung Molindo ini. Kemudian Patung Molindo ini punya tinggi 7 meter, 4 meter dari permukaan darat ini sampai di atas, dan 4 meter ditancap di dalam tanah 3 meter. Jadi tinggi daripada Patung Molindo ini 7 meter. 7 meter. Timbul pertanyaan, mengapa Patung Molindo ini atau Patung Palindo ini condong atau miring? Ceritanya demikian. Setelah didengar bahwa di Badak ini tidak gampang untuk diperangi, berarti semua penduduk sehubungan dengan penyampaian yang kemarin dari Pak Hendrik Mengela bahwa sudah didiami oleh orang Hindu, lembah ini sudah didiami oleh orang Hindu, maka diketahui bahwa orang-orang yang menghuni Tanah Badak ini sangat mempercayai tentang kekuatan gaib dan kekuatan apa saja diperoleh dari sini, sehingga tidak mudah untuk datang diperangi dari wilayah-wilayah lain. Karena itu dari daerah yang saya tidak bisa sebut namanya menginginkan sekali patungnya dipindahkan ke wilayahnya, maka dia mengirim tenaga perutusan 120 orang untuk menggali patung ini, sehingga kalau sudah berhasil digali akan dipikul ke wilayah di daerahnya sendiri. Adalah salah satu raja yang berkuasa di Sulawesi ini. Kemudian mereka datang menggali patung Palindo ini yang sekarang kita kenal Patung Palindo.
digalilah patung ini. Tadinya tegak, sekarang condong. Akibat daripada mereka memaksakan menggali patung ini, maka beberapa orang harus ditelan, katakanlah ditindis oleh batu ini. Beberapa orang, puluhan orang yang meninggal di bawah tanah ini. Itulah aibnya mereka itu mencoba menggali yang sebenarnya tidak boleh digali. Itulah saja condong letak daripada patung Pelindo ini. Lebih daripada itu, kita melihat bahwa pandangan dari patung Pelindo ini atau patung Melindo ini, dia menghadap ke sebelah barat. Patung dan Kalamba dan pokoknya lah semua batu megalit di Lebah Barat ini terbanyak bagian ini. Dia menampakkan kekuasaannya pada semua megalit yang ada di wilayah ini. Saya tidak berkata di patung Langkeblova atau Loga, itu sudah pindahan dari ini. Inilah pembuat patung-patung yang lain. Bukti daripada patung Pelindo ini berkuasa di wilayah ini untuk megalit dan Kalamba. Ada tumpukan batu ada di tempat ini atau di wilayah Boda ini di Bulu Tile, gunung yang ditumbuhi oleh alang-alang. Ada timbunan batu-batu di situ. Itu dianggap sebagai perbengkelan daripada ketua umumnya yang harus membentuk macam-macam megalit di sini. Antara lain di wilayah Lengkeka ini ada 7 megalit yang terkenal. Selain ini ada patung kera, ada patung anjing, ada patung yang dipotong lehernya, ada patung yang gunting, ada patung yang tidur di sebelah kiri ini, letaknya sebelah kiri ini. Ada yang seperti bungkus dia punya kepala dengan rambut, ada yang patung kecil, lebih kecil dari ini. Itulah semua termasuk buatan tangan daripada ini. Lalu pelaku-pelaku pembuat ini menurut Pak Antonius adalah manusia purba, manusia-manusia yang besar, raksasa. Kejadiannya itu ribuan tahun yang lalu. Jadi inilah yang terkenal di Indonesia, bahkan dikenal di dunia luar. Sepengetahuan saya, di dalam buku yang saya baca, hanya ada 3 megalit yang besar di dunia ini, di Afrika, India, dan di Boda ini. Lalu, patung Pelindo ini termasuk nomor 2 besar dan tingginya di dunia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kemudian kami bertanyakan Pak mengenai apakah memiliki simbol yang ada di kepala ini dan lebar muka ini, kemudian ada pelangi, itu apakah memiliki filosofi atau ada cerita-cerita? Saya tidak mampu untuk menjelaskan ini selain yang lebih dari dia punya garis kepala ini adalah lambang kekuatan. Kalau bahasa sekarang dia menggambarkan kepala suku artinya ada destar. Ya, destar. Sekarang kelihatan betul kalau dia itu pakai destar merah, berarti itu memang lembaga adat yang sudah tertua. Itu kenapa dia lebah atau kenapa dia memiliki kelamin yang begitu besar? Ya, memang bagaimanapun kalau wajah yang muka ini menggambarkan bahwa memang patung ini orangnya besar dan orangnya tinggi. Ya. Kelaminnya juga harus besar karena memang mengikuti bentuk badan orang ini. Di Mamahi Adanta Tobada. Tabea Maru.